Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi bersama saya Guide Semprul dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Nah, kali ini kita berada di daerah Karangmojo, lebih tepatnya di Kelurahan Gedangrejo, dan lebih tepatnya lagi kita sedang berada di sebuah bendungan namanya Donggalang. Ya, jadi konon katanya tempat ini adalah merupakan sebuah tempat pelarian dari orang Majapahit. Tapi nanti kita akan ketemu langsung dengan narasumber yang bisa menceritakan tentang tempat ini. Tetap ikutin kita terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alright traveler, jadi kali ini kita sudah bertemu sama narasumber tentang bendungan ini. Kita bisa langsung bertanya-tanya seperti apa ceritanya yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Oh baik, namanya siapa ya Mbak? Pardiono. Pak Pardiono. Usia pinten Mbak? Ya, saya lahiran tahun 55. Lahiran tahun 55. Berarti sudah sekitar 80-an lebih ya Bang. Oke, Mbah mohon maaf sebelumnya. Bisa ya Mbah menceritakan tentang tempat ini Mbah? Konon seperti apa gitu Mbah? Ya, dulu pertama sekitar abad ke-20 kurang lebihnya. Zaman sejahnya Majapahit ini yang Surabaya sahabat sama pertama itu Mbah Surabaya sama ini Mbah Pisang, itu namanya Pisang Sanjaya, sama ya itu yang meninggal dikubur di sebelah sana. Jadi dari sini sekitar 1 kilo itu yang Sanjaya Kakung Putri. Sanjaya Kakung Putri yang ada di sana ya Mbak. Ya. Kalau yang di sini Mbak? Yang di sini ini yang Tropoyo, Yang Tropoyo sekalian jadi sekalian Garwa. Suaminya. Ya, yang satu lagi itu yang di sebelah sana itu yang Jopati itu. yang Jopati. Ya itu dikubur di kuburan dulu. Kuburan dulu. Ya nanti bisa kalau mau melihat bisa. Nanti kita ke sana ya Mbak ya. Nah terus cerita tentang bendungan ini seperti apa sih? Ya zaman dulu itu memang masih dulu, jadi dulunya itu bendungan ini hanya dibuat dari tanah. Dari tanah. Ya, sebab dulu itu masih konon masih jadi belum ada ini, hanya pakai tanah. Ya. Nah terus kalau untuk kali yang di kecil ini ceritanya ya apa? Ini karena bendungan ini sudah jadi, air ini sudah ngumpul, ini terjadi, ini bikin namanya larik. Bikin sungai kecil ya, sungai untuk kecil. pengairan ya. Nah dulu itu hanya pakai teken yang namanya tes, jadi seperti tombak gitu. Seperti tombak. Ya. Nah ini panjangnya kurang lebih ini ada 2 kilo. Sekitar 2 kilo ya panjangnya. Pembikinan dengan menggunakan teken tadi ya Bang ya. Nah karena sudah pagi, ini bikinnya malam. Bikinnya malam. Iya malam. Karena sudah pagi, takut ada orang melihat, ini hanya cukup sampai di ujung sana. Nah, sehabisnya itu ditanamin pohon kuwit. Pohon kuwit. Ya. Nah, itu namanya kalau bahasa Jawanya kurang lebihnya parit ini itu suruh meneruskan warga di Gedangan 1, 2, 3. Gedangan 1, 2, 3 ya. Ya. Nah, makanya dari dulu sampai sekarang, karena orang Gedang ini betul-betul sudah diberi namanya kemakmuran tentang air, maka tiap 1 tahun sekali ini diadakan sedekah yang dinamakan ini bersih kali. Bersih kali. Ya. Berarti memang masih ada di bulan-bulan tertentu yang untuk mengadakan syukuran seperti itu ya. Kurang lebihnya ya Mbak ya. Nah, kalau saya boleh tahu biasanya syukuran tersebut dilakukan di bulan apa ya Mbak? Ya, ini paling enggak itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, kalau harinya itu Senin pagi itu
Hari pasarannya itu Senin Wage. Senin Wage hari pasarannya. Kalau Iya. sekarang sudah ditemukan di bulan Agustus ya Mbak ya. Iya. Nah terus Mbah, ada nggak Mbah peziarah-peziarah yang datang ke sini untuk meminta sesuatu ataupun ada yang apa ya namanya ya, punya nazar sendiri Oh, gitu, itu Mbah? ada. Ini Oke. begini saya ceritakan sedikit. Seandainya orang itu punya apa ya namanya, jadi istilahnya punya penurunan, Ya, jadi nazar ya Mbah. ya nadar. Contohnya sakit udah sampai kemana-mana nggak sembuh, itu menyebut Eyang Tropoyo. Eyang Contohnya Tropoyo. ya, Mbah, kalau saya sembuh, saya kalau bersekali saya mau menyembelih ayam, itu contohnya begitu. Oh seperti itu. Ya, habis itu, nah di tempat sono itu ada yang namanya sungapan. Itu untuk ini ngobong menyan. Oh ya. Ya, jadi bilangnya, oh si A ini sembuh Mbah dari penyakitnya dan dikabuli oleh Mbah Tropoyo, maka dari itu hari ini dia ikut istilahnya gede kambing gitu Oh lah, gitu. motong Ayam tadi. ayam tersebut. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ada nggak Mbah cerita-cerita yang lain kalau nggak salah apa namanya ada kesenian cengkeh? Oh, gitu. itu ada. Ceritanya gimana Mbah? Ya, ini begini. Nah, jumlahnya orang itu 24, 24. yang satu itu perempuan. Yang satu perempuan. Nah, ceritanya begini. Waktu dulu Eyang Tropoyo itu kan dari pelarian, itu dari jauh sampai ke sini, itu halangannya di jalan-jalan itu selalu digoda yang namanya berandal. Oh. Istilahnya jadi berandal itu mau apa, jarak apa, yang disenangi itu suaminya Eyang Tropoyo. Suaminya atau istrinya Mbah? Istrinya. Oh istrinya ya, yang Tropoyo itu ya. yang diharapkan Ya, oleh itu dari berandal-berandal jalan itu gangguannya yaitu Oh. digoda oleh berandal-berandal itu. Sebab apa? Mbah Tropoyo itu katanya dulu suaminya itu paling cantik, jadi ini. Nah, kalau sekarang itu yang dinamakan kalau tiap 1 tahun sekali itu namanya parogo, itu namanya cing-cing guling. Ya, nggak maksudnya cing-cing guling karena lari jauh itu kan pakai jarik dulu itu. Oh, Orang iya. dulu kan pakai jarik, ya jarik itu kan ditarik ke atas, itu jadi kelihatan anunya, Pahanya. ya makanya cing-cing itu cing-cing guling. Yang guling itu apa? Pikiran berandal-berandal itu. Nah, Jadi asal muasal kata cengkeh guling dari situ ya Mbak ya? ya. Nah terus setiap tahunnya masih suka di ini ya Mbak? Digelar nggak Mbak? Ya, itu tiap 1 tahun sekali itu habis panen raya padi di 3 kelurahan itu ya? 3 pedukuhan. Oh, 3 pedukuhan. Ya, karena panennya melimpah, jadi kita mengadakan syukuran, menyukuri jerih payah yang dulu dibikin oleh Eyang Tropoyo sekerabat itu. Oh, Yang gitu. dulunya bikin bendungan dari tanah. Nah, tanah itu airnya bisa naik sampai ke sawah-sawah itu. Yang dulunya belum ada yang namanya parit, itu belum ada. Oh gitu. Ya, Nah terus kalau selama pertunjukan itu Mbah, Ya. ada nggak hal-hal khusus yang diperbolehkan dan nggak diperbolehkan? oh gitu, itu ada. Contohnya itu kalau orang M itu memang nggak boleh masuk. nggak boleh masuk ke Ya. kawasan sini yang Ya, kayak makanan itu dilarang pakai yang istilahnya itu kalau tempe itu Jawanya kan tempe itu harus jangan pakai tempe geli, harus contoh itu pakai geli mandim Oh iya. sama Gembok ya Mbah? itu boleh, sama tempe gembus. Oh tempe gembok. Ya, itu yang- Jadi intinya kalau tempe memang nggak boleh tempe yang dari kedelai ya Mbah? Ya itu memang nggak boleh. Nah terus selama pertunjukan itu pakai gamelan atau apa gitu Oh nggak, Mbak? enggak, ini hanya pakai cangkem. Jadi kalau pakai gamelan itu memang sakral, itu enggak Sudah tidak diperbolehkan. diperbolehkan. Itu dari dulu dari Eyang Tropoyo itu memang nggak boleh. Jadi hanya pakai mulut sama tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Nah kalau saya pernah dengar itu katanya pakai cemeti juga ya Mbak? Oh, ya itu menggambarkan kan dulu itu
yang namanya Cemeti Pamuk itu memang itu andalan dari yang Tropoyo Sekerabat itu. Oh, jadi Ya. kalau seperti itu hanya untuk mengusir. Ya, itu kan kalau kan ada berandal-berandal banyak yang tadi yang berbeda itu takutnya sama Cemeti Pamuk itu. Oh, Makanya gitu. di sini tiap tahun itu harus pakai istilahnya keten. Oh, betul. Ya, itu menggambarkan Cemeti Pamuk waktu dulu yang Tropoyo suaminya diduga oleh berandal-berandal kan takutnya sama Cemeti Seperti itu. Pamuk. Berarti kalau saat ini pada saat pertunjukan cincin goleng, Ya. gamelannya itu hanya menggunakan mulut, Ya, tangan, dan mulut. terakhir mungkin semetinya tadi, Ya, Mbah. ya, Oke, baik, Mbah. Nah, terus saya pernah mendengar, Mbah, bahwa di tempat ini ya. itu katanya kalau banjir kayak apapun di kali ini nggak pernah basah. Enggak, Apa ya benar, Mbah? memang ini ya memang sungguh-sungguh terjadi itu sudah dari dulu. Biarpun air itu meluap sampai kemana-mana, insya Allah ini tidak pernah sampai ke Damah air ya, karena apa itu memang ya, kalau dari 3 dusun itu dianggap ini suatu hal yang keramat. Oh, ini masih Ya dikeramatkan. disakralkan. Sebutannya apa ya, Mbah, ini, Mbah? Ya ini namanya kalau istilah Jawa Pawonan. Pawonan. Ya. Nah, Pawonan ini bisa diceritakan nggak, Mbah? Apakah Pawonan ini tempat muksanya siapa tadi, Mbah? Mbah Tropoyo. Mbah Tropoyo atau memang tempat bertapanya? Ya dulunya itu memang papanya di sini ini. Oh, ya. tempat pertapan. Ya, berarti, jadi Mbah? dia bikin ini kan punya panyuwunan, jadi Ya. minta sama yang Maha Kuasa tempatnya juga di sini. Oh, gitu. Ya. Jadi memang di Pawonan Ya, ini yang Tropoyo memunajat kepada Ya. Allah, ya, Mbah, ya, Ya. untuk pembikinan sebuah bendungan. Ya. Kalau di tempat ini sendiri berarti bukan makam, ya, Mbah, ya? Bukan, itu bukan. Karena Mbah Tropoyo sendiri seperti yang saya dengar Itu beliau ini bilangnya moksa, ya itu sampai raga-raganya itu enggak ini. Ya hilang sampai raganya. ya. Oh, gitu. Oke, Kalau yang Wisanggeni, yang Pisang Sanjaya ini memang dikubur di wilayah Gedangan baik. ini. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau yang Eyang Sanjaya sendiri nanti kita nggak bisa ke sana, ya, Mbak, karena Ya. keberadaannya jauh, ya. Ya memang jauh tur jalannya itu memang Jelek, nggak jelek. bisa, ya? Ya itu lewatnya hanya di sawah-sawah gitu. Oh, gitu. Ya. Nanti yang bisa kita kunjungi di Di- tempatnya Eyang, ya. Ya ini Jopati sini itu Jopati. memang dekat jalan raya. Oke, baik, Mbak. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. informasinya, Mbak. Tetap Ya. kita selalu uri-uri kebudayaan Ya. yang kita punya. Ya. Jangan pernah bosan, Mbak, untuk Ya. merawat tempat ini dan jaga selalu kesehatan. Ya. Karena di musim pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan kita terkena virus. Kalau tetap kuat, tetap semangat, ya, Mbak, ya. Ya tapi ini maaf Mas, jadi saya ini bukannya istilahnya musik itu enggak. Ini hanya meneruskan generasi orang tua dulu. Iya. Itu memang kalau musim panen, musim itu kan panennya baik, hasilnya melimpah. Nah itu kan mengadakan syukuran yang namanya bersekali. Jadi bukannya Bukannya kita musik, ini ya, Mbak, ya. mengururi setan sama itu enggak sama sekali. Tujuan kita Ya. sama, kita Ini- bermunajat kepada Allah Ya. Subhanahu wa Ta'ala, ya, Mbak, ya. Ya, ini Ya. hanya meneruskan generasi dulu, jadi ngururi kebudayaan dari nenek moyang saya dulu. Oke, Mbak. Nah, jadi Ya. memang kita sebagai generasi muda juga tetap Ya. sebenarnya harus nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ya. Apapun itu yang dipunyai Gunung Kidul itu kita Ya. memang harus tetap jaga. Ya. Karena biar bagaimanapun dengan keberadaan beliau-beliau ini tidak Ya. mungkin ada kita tanpa keadaan beliau-beliau ini. Ya. Mbak. Jadi tetap mudah-mudahan generasi muda saat ini mau nguri-nguri kebudayaan karena Ya. kita tidak pernah bisa lupa dengan sejarah, ya, Mbak, ya. Ya. Oke, mungkin sementara itu dulu, Mbak. Nanti kita Ya. masuk ke tempatnya Mbak Eyang. Jopati yang Jopati. Eyang Jopati, ya. Oke, traveler. Jadi itu tadi sedikit wawancara kita dengan Mbak Juru Kuncinya sini. Setelah ini kita nanti menuju ke makamnya Eyang Udopati. Terima kasih banyak. Tetap ikutin kita terus. Alright, traveler. Jadi kita sudah sampai di tempat yang kedua, yaitu di Sungapan, gimana? Sungapan, ya. Sungapan. Jadi kalau tempat ini diyakini adalah sebagai pintunya seseorang yang mau bermunajat. Ya. Jadi biasanya oleh Mbah Juru Kunci
di sini dimintakan izin terlebih dahulu apa yang jadi keinginannya, baru nanti kalau seandainya sudah diizinkan mungkin di tempat yang lain ya Mbak ya. Kurang lebihnya seperti itu traveler. Jadi sayang sekali ini memang untuk saat ini kotor banget karena biasanya hanya dilakukan bersih-bersih itu pas pada saat mau bersih kali. Bulan Agustus mungkin nanti kita kesini lagi untuk melihat kesenian cengceng guling traveler. Jadi jujur saya penasaran banget dengan kesenian cengceng guling ini. Sayang sekali dengan adanya pandemi ini saya sampai saat ini belum pernah melihat pertunjukan langsung dari cengceng guling itu. Biasanya cengceng guling dipertunjukkan di sebelah mana ya Mbak? Iya, dari ujung sono itu terakhir sampai di sini. Oh, dari di persawahan itu ya Mbak ya? Persawahan itu jalannya lari-larinya ya ini nginjek-injek padi sama itu. Oh, jadi memang hanya yang 24 orang itu yang injek-injek padi dan sawah yang ada di sana ya Mbak ya, dari ujung sana sampai ujung sana. Oh, jadi sayang sekali traveler. Jadi saya malah jadi tambah penasaran nih untuk melihat pertunjukan dari cengceng guling. Sekarang cengceng guling saya sudah dapatkan apa ya namanya, sejarahnya seperti apa sehingga dinamakan cengceng guling dan tariannya seperti apa. Sudah ada sih di bayangan, cuman saya tetap kepengen langsung melihat cengceng guling. Kita nantikan aja nanti di bulan Agustus, mudah-mudahan pandemi sudah berlalu, Covid sudah hilang dan cengceng guling bisa dilaksanakan di sini. Nanti kita kesini lagi. Oke. Alright traveler, jadi kali ini kita sudah sampai di makamnya Eyang Wisang Sanjaya. Beliau ini adalah salah satu yang masih berhubungan dengan Eyang Tropoyo yang ada di bendungan yang tadi kita lihat ataupun di Dong Galang. Jadi kalau yang di Dong Dawang tadi adalah Eyang Tropoyo, kalau yang ini adalah Eyang Wisang Sanjaya. Beliau juga salah satu pelarian dari Majapahit yang lari ke daerah Gunung Kidul. Dan tempat ini masih sangat disakralkan banget, cuma memang letaknya berada di tengah persawahan. Jadi kalau saya pribadi sih nggak rugi kita melewati di tengah persawahan dengan bisa menyaksikan ataupun bisa bersilaturahmi dengan seseorang yang konon katanya ikut membabat alas daerah sini. Alright traveler, jadi ini kita langsung ke makam yang ketiga. Ini adalah tempatnya Eyang Udopati. Jadi ketiga pelarian dari Majapahit tersebut ternyata dimakamkan di tempat yang berbeda-beda tapi nggak jauh dari Dong Dawang. Jadi bendungannya tadi Dong Dawang, ini adalah cikal bakalnya. Ada Mbah Udopati, ada Mbah Wisang Sanjaya, dan juga yang ada di sana adalah Mbah Tropoyo. Jadi kurang lebihnya seperti itu traveler. Kita sudah sambangi semua beliau-beliau yang membabat alas ataupun yang membuat bendungan Dong Dawang. Terima kasih banyak udah ngikutin kita terus. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan udah ngikutin kita terus. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini, karena kesalahan hanyalah milik saya pribadi, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan ingat traveler, mulai saat ini belajarlah dari sejarah sebelum sejarah mengajarimu kembali. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.